Selamat siang untuk rekan-rekan kelompok informasi masyarakat Kota Surabaya. Siang hari ini saya bersama orang-orang hebat yang ada di Kota Surabaya. Ada di kantor Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya. Saya perkenalkan satu persatu, yaitu Kepala Dinas Damkar Kota Surabaya sekaligus sebagai PLT Camat Gubeng, Bapak Dedi Arianto. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Di samping sebelah kanan saya Kepala Dinas Pendidikan, yaitu Bapak Komo. Selamat siang Bapak. Dan yang ada di tengah Bapak Kasat Pol PP Kota Surabaya. Selamat siang Bapak, semoga sehat-sehat selalu. Bapak Dedi, ada beberapa pertanyaan untuk penanganan COVID yang ada di wilayah Gubeng. Bagaimana penanganan COVID-19 yang ada di wilayah Gubeng? Bisa dijelaskan? Ya, untuk penanganan COVID di wilayah Gubeng ya, panduannya sudah ada dari pemerintah kota, yaitu ada surat edaran maupun surat dari gubernur, langkah-langkah apa yang sekarang sudah memasuki masa kita untuk langkah-langkah di Kecamatan Gubeng. Salah satunya ini kita masifkan untuk vaksin sesuai terutama yang di zona-zona. Di surat edaran wali kota terkait kegiatan masyarakat juga itu kita jadikan acuan, di mana batasan-batasan kegiatan masyarakat, jam berapa harus tutup, terus kemudian sektor apa saja yang boleh buka, itu kita berlakukan sesuai dengan aturan itu. Dan setiap hari kita lakukan pengecekan ke lapangan ya, kita operasi di lapangan untuk pengetatan operasional PPKM darurat ini. Penyebaran COVID-19 khususnya yang ada di wilayah Gubeng pada umumnya di Kota Surabaya. Ya, untuk di wilayah Gubeng ya salah satunya memasukkan pelaksanaan vaksinasi. Kita memiliki dua puskesmas, yaitu Puskesmas Pucang Sewu dan Puskesmas Mojo. Ini masih melakukan vaksinasi. Salah satunya di Pucang Sewu itu ada kegiatan vaksinasi reboan yang dilakukan di Jajar itu 1.000. Setiap hari Rabu kita targetkan 1.000 warga yang divaksin. Demikian juga yang di Pucang Sewu di beberapa titik di balai RW maupun di kantor di puskesmas sendiri itu melakukan vaksin massal. Kemudian untuk pencegahan yang berikutnya, langkah-langkah kita lakukan, kita melakukan operasi setiap malam, setiap jam 8 kita melakukan operasi kegiatan masyarakat. Jadi kita himbau masyarakat untuk menutup usahanya 20.00 sesuai dengan PPKM darurat. Kita lakukan operasi di sana, dan kalau yang nggak pakai masker, kita lakukan swab hunter untuk dikirim ke Liponsos dan sesuai dengan di. Kendala apa saja yang dihadapi di lapangan di dalam operasi? Ya, untuk kendala saya rasa tidak ada ya, tapi masyarakat ini ternyata masih banyak yang belum paham. Bahkan ada yang masih cangkruan, tidak menggunakan masker. Itu masih kita temui pada saat operasi gitu. Pihak mana yang terlibat untuk penanganan COVID-19 yang ada di wilayah itu? Setiap kali giat kita melibatkan 3 pilar. Ini sudah rutin dilakukan 3 pilar, dari dengan Koramil, dengan Polsek, kemudian dibantu dengan kelompok masyarakat, kemudian dari Satgas di kelurahan-kelurahan dengan Pol PP, kemudian kami dibantu BKU yang diterjunkan di Koramil dari Al-Halut dan macam-macam. Ini adalah penjelasan dari PLT Camat Gubeng, yaitu Dr. Andes Dedi Arianto MM, di mana sudah bisa dijelaskan secara gamblang. Dan saat ini saya akan menanyakan beliaunya sebagai Kepala Dinas Pemadam Kebakaran. Pak Kadis, ya, pelaksanaan damkar Kota Surabaya untuk penyemprotan disinfektan yang ada di Kota Surabaya menjadikan satu perhatian di wilayah mana? Jadi yang setiap hari kita lakukan penyemprotan yang pasti di tempat isolasi di Hotel Asrama Haji. Itu setiap hari, sama tempat pemakaman COVID Bapak Jerawat dan Putih. Itu setiap hari kita lakukan penyemprotan. Kemudian daftar yang terkonfirmasi hari ini di mana itu kita lakukan penyemprotan. Kemudian ada usulan dari beberapa tokoh masyarakat atau kelurahan yang
melaporkan bahwa di wilayahnya ada yang terpapar dan sebagainya, kita lakukan penyemprotan. Selain itu kita juga melakukan penyemprotan di jalan-jalan utama, jalan-jalan raya kita juga melakukan penyemprotan. Terima kasih Pak Haji, semoga sehat selalu. Ada banyak masyarakat yang bertanya-tanya mengenai pendidikan yang ada di Kota Surabaya. Sampai sejauh mana di dalam keadaan COVID-19 ini peningkatan pendidikan yang ada di Kota Surabaya? Jadi pendidikan di masa pandemi ini memang mengalami metode pembelajaran yang sangat mendasar ya. Kalau kemarin itu bisa tatap muka, sekarang tidak bisa. Oleh karena itu media yang kita gunakan adalah dengan menggunakan daring sehingga mereka bisa tetap. Banyak persoalan yang muncul karena tidak semua anak kemudian mempunyai perangkat yang bisa digunakan untuk mengikuti itu. Oleh karena itu kaitannya dengan peningkatan pendidikan memang menjadi sangat berat di masa pandemi ini. Tapi kita mencoba dengan segenap keterbatasan yang ada dengan melakukan berbagai macam modifikasi dan kemudian model-model pembelajaran yang mudah dipahami oleh anak-anak. Jadi kami sudah menyiapkan aplikasi yang kemudian bisa dimanfaatkan oleh anak-anak. Jadi saat ini memang menjadi sangat terbatas karena mereka tidak bisa hadir untuk tatap muka. Untuk ke depan mungkin ada wacana ke depan. Kalau untuk tatap muka memang tetap akan kita lakukan, tapi sangat tergantung kepada zonasi yang ada di Kota Surabaya. Jadi kita akan mengikuti zonasi. Jadi kalau insya Allah nanti kalau zonasinya sudah kuning atau minimal orange, kita akan melakukan upaya-upaya dengan menggunakan pembelajaran tatap muka secara terbatas. Jadi terbatas itu ya yang hadir ya terbatas, jam belajarnya juga terbatas, sehingga kemudian harapan kita adalah mereka tetap bisa tatap muka. Ke depan juga dalam waktu tidak terlalu lama kita akan lakukan vaksin untuk anak-anak. Jadi anak-anak juga perlu vaksin. Sekarang ini guru-gurunya semuanya sudah selesai vaksin. Setelah ini nanti anak-anak juga akan kita vaksin sehingga semuanya sudah ada antibodi sehingga nanti kalau pembelajaran tatap muka insya Allah kemudian akan lebih aman. Saya kira itu. Terima kasih Bapak Pomo, jaga kesehatan. Semoga tetap semangat. Amin amin. Dan Kota Surabaya untuk menyikapi penyebaran COVID-19 apa yang bisa disampaikan? Jadi yang pertama adalah masyarakat itu menerapkan 5M, utamanya pakai masker. Dengan pakai masker, ya, itu sudah 60% kita bisa menghindari dari penularan COVID-19. Itu yang pertama. Jadi masker wajib. Jadi ketika kita keluar rumah, ketika kita ketemu dengan orang siapapun harus pakai masker. Nah, kelemahan kita adalah ketika kita ketemu dengan komunitas kita, teman kampung kita, teman kelompok kita, teman organisasi kita, itu merasa aman dengan membuka masker. Padahal itu cukup riskan terjadinya penyebaran. Yang 40% adalah bagaimana kita jaga jarak, menghindari kerumunan dan mengurangi interaksi. Jadi pakai masker aja, tapi kalau kita masih berkerumun, masih ketemu dengan komunitas kita sering-sering, itu juga rawan terjadinya penularan. Makanya kami mohon harapan kepada seluruh masyarakat bantu pemerintah untuk bisa terhindar dari COVID. Saya sampaikan di sini, satu orang yang menderita COVID dengan peralatan lengkap, ventilator, saturasi oksigen, terus beberapa infus yang ada di tubuh kita termasuk jantung, dan perawatan dokter, satu hari biayanya 15-20 juta, dan itu ditanggung negara. Jadi uang negara, kalau bayangkan satu hari, 10 hari bisa sampai 200 juta. Nah, harapan saya uang 200 juta negara daripada untuk merawat,
lebih baik dengan kita disiplin, itu bisa kita gunakan untuk kepentingan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat yang lainnya. Jadi mari kita jaga diri dan keluarga kita dengan penerapan disiplin protokol kesehatan. Salam sehat, salam tangguh, Surabaya hebat. Terima kasih Pak Edi, sehat selalu. Lawan COVID, Surabaya sehat.